barang yang disita dari satu perkara, misalnya pisau yang digunakan untuk membunuh, itu barang bukti. Tapi kalau alat bukti itu contohnya ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat bukti petunjuk, dan juga keterangan terdakwa gitu. Itu bedanya sama alat bukti. Kalau barang rampasan itu adalah barang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu. Misalnya contohnya suatu barang itu adalah hasil dari korupsi misalnya. Misalnya suatu uang 1 miliar didapati dari tindak pidana korupsi, uang itu kemudian dirampas ataupun disita. Maka itu disebut dengan barang rampasan gitu. Mungkin sekian, Kak, dikembalikan. Bagus banget ya, Wijaya. Mungkin ada yang mau melengkapi nggak? Sedikit lagi itu. Untuk barang bukti, alat bukti, it's very clear. Ayo, sedikit lagi for barang rampasan. Ada nggak? Kalau yang ini dapat ngejawab nih, ini hadiahnya paling gede nih, yang ini. Ayo. Moderator juga boleh jawab loh, moderator. Jangan menghilangkan kesempatan moderator untuk dapat oleh-oleh dikit lah dari Kakak. Yang lain dulu, Kak, biar pada semangat gitu malam-malam. Boleh. Ayo nih. Oke. Kakak ada jawab ya. Sebagai gambaran nih adik-adik. Sebenarnya barang bukti, sebagaimana disebutkan tadi oleh Yanda, itu adalah barang atau instrumen yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. Tadi contoh pisau, dia membunuh menggunakan pisau. Dia menyuap menggunakan uang. Nah, itu adalah contohnya. Itu contoh konkretnya. Dan barang itu nanti akan dipergunakan dalam rangka pembuktian. Ada barang bukti yang bisa diklasifikasikan dalam 5 alat bukti tadi, secara pidana. Tapi ingat, alat bukti juga ada secara perdata. Nanti ini PR untuk kalian cek. Di KUH Perdata apa sih alat bukti? Jangan salah, jangan orientasinya hanya ke pembuktian secara pidana, tapi juga ada perdata untuk itu. Nah, kalau alat bukti di dalam konteks pemidanaan, sebagaimana disebutkan tadi, ada 5. Dan nanti itu derajatnya sesuai dengan urutan di dalam KUHP. Ini PR untuk kalian untuk membaca apa saja di situ. Nah, kemudian barang rampasan itu apa sih? Sebenarnya ilustrasi yang disampaikan Yanda itu sudah bagus. Udah nyaris sampai ke situ. Jadi barang rampasan itu adalah seluruh barang yang di dalam putusan dinyatakan dirampas oleh negara. Di dalam putusan, kenapa dirampas oleh negara? Karena satu, berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan, dan yang kedua, cukup bukti bahwa barang itu berkorelasi dengan perbuatan pidananya. Itulah barang rampasan. Nanti akan ada lagi kaitannya. Kapan barang rampasan itu bisa dieksekusi dan apa kewenangan negara terhadap status barang rampasan itu sendiri, kenapa negara bisa mengeksekusi. Nah, ini adalah alur perampasan. Ketika pertama ada barang bukti atau alat bukti, kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut. Setelah dilakukan penyitaan, pada saat penuntutan dimasukkan dalam berkas acara penuntutan, dimasukkan di dalam dakwaan. Nanti itu kalau di KPK, kakak biasanya sebelum ke jaksa, P21 dan lain-lain, itu kakak bisa melimpahkan 1 kamar dokumen. Contohnya di kasus paling banyak itu IKTP. Itu sampai 2 kamar ukuran 3x4, itu dokumen semua. Belum barang, itu masih banyak. Jadi dalam satu perkara itu bisa sampai 3.000 barang. Yang kemudian dikelola oleh di tempat kami, itu ada namanya Labuksi, pengelolaan barang bukti dan sitaan serta eksekusi dan aset tracing, dan kemudian itu bekerja sama juga dengan Rubasan. Ini mungkin kakak akan memberikan gambaran umum dulu ya sebelum kita masuk ke materi, karena mungkin tidak semua APH bisa menjelaskan ini, karena jarang-jarang juga kita in charge dengan beberapa APH untuk melaksanakan kegiatan untuk adik-adik. Ini untuk penambahan wawasan. Kemudian setelah penyitaan dilakukan, ada putusan, harus inkrah dulu. Baru kemudian status barang rampasan itu memang bisa kita tetapkan sebagai barang rampasan yang bisa dieksekusi. Itu perampasan ya, karena tadi masih ada beberapa hal yang harus kita tarik benang merah dari tema kita sekarang. Coba kita next. Oke, sekarang siapa subjek yang berwenang melakukan penyitaan perampasan?
dan kemudian eksekusi. Ada yang tahu? Tapi tadi sih sedikit kakak bilang ya penyitaan itu siapa nggak fair ya. Ya udah, kalau penyitaan itu biasanya ada di penyidik. Tapi di penyelidik bisa nggak menyita? Coba nih, jawab nih. Oke, ada yang jawab nggak? Bisa nggak penyelidik itu menyita? Ayo jawab aja, salah nggak apa-apa, benar lebih bagus. Oke, kakak jawab ya. Di dalam kewenangan penyelidik, mereka belum bisa melakukan penyitaan untuk itu. Tapi di dalam hal ada barang-barang yang kemudian dinilai itu terkait dengan perkara, mereka biasanya itu baru menggunakan tanda terima penyerahan barang. Kemudian diformilkan dengan penyitaan oleh penyidik nantinya. Itu next step-nya setelah itu. Sama juga kalau pemeriksaan, mereka belum membuat BAP, tapi mereka baru membuat berita acara klarifikasi kalau di tempat kakak biasanya. Dan kemudian baru kita formilkan lagi di tahap penyidikan, itu dalam bentuk berita acara pemeriksaan yang nanti turunannya ada BA sita, ada berita acara penyitaan, dan ada surat perintah sita. Nah, itu di tahap penyidikan ya. Kalau perampasan, tadi udah ada korelasinya kan. Perampasan itu harus ada putusan dulu. Jadi ketika Palu Hakim mengetuk bahwa ini adalah barang yang dikategorikan sebagai barang rampasan, very nice and clear, itu akan menjadi barang rampasan negara. Dan yang terakhir, ketika dia sudah dinyatakan dirampas untuk negara, kita perlu melakukan eksekusi terhadap barang itu. Nah, di mana nih status negara untuk memiliki barang tersebut? Meskipun telah dinyatakan dirampas oleh negara, perlu perubahan status terhadap barang-barang yang rampasan tersebut menjadi barang milik negara. Perubahan status itu selalu disebut dengan barang milik negara yang bersumber dari barang rampasan atau barang milik negara rampasan, kayak gitu. Itu biasanya yang sering disebut di dalam aplikasi di APH pada umumnya. Dan inilah nanti di dalam eksekusi bisa dilakukan lelang atau kemudian tindakan-tindakan lain yang bersifat eksekusi yang dilakukan oleh jaksa eksekusi. Next. Nah, kenapa tema kita sekarang adalah perampasan aset terpidana korupsi? But kakak tidak terlalu setuju kalau kita menyempitkan itu hanya terhadap tindak pidana korupsi. Why? Karena perampasan aset tindak pidana itu jauh lebih besar. Aset ini tidak hanya dihasilkan dari suatu tindak pidana korupsi saja, yang berkaitan dengan financial crime, yang kemudian memberikan profit financial, ini harusnya profit financial yang kemudian proses pencapaian profit financial itu melalui cara ilegal, itu seharusnya seluruh aset itu bisa dirampas oleh negara. Nah, sebaiknya nanti perampasan aset ini tidak hanya di lingkup tindak pidana korupsi, tapi juga di lingkup seluruh tindak pidana. Karena banyak yang berbahaya, narkotika, human trafficking, dan itu memang sangat-sangat senjata misalnya. Sekarang yang paling hits karena banyak negara perang, senjata itu juga sangat hits untuk menjadi perdagangan yang dianggap ilegal. Karena izin untuk berdagang senjata itu sangat-sangat panjang proseduralnya dan hanya bisa dilakukan oleh beberapa negara tertentu. Itu kenapa sering terjadi penyelundupan senjata dan lain-lain. Itu secara internasional ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan financial crime. Nah, nih kakak mau tanya. Penyitaan harta kekayaan yang paling hits sekarang. Kalian pada kenal Indra Kents kan? Kemudian Doni Salmanan, kenal kan? Adik-adik semuanya? Kenal, boleh ada yang tahu nggak? Kenapa kemudian harta mereka itu disita? Sitanya besar-besaran loh. Hampir seluruh harta kekayaan mereka disita. Ada yang tahu? Ini anak-anak milenial masa nggak tahu Indra Kents? Yuk jawab. Izin Kak. Ya, Yanda. Mereka berdua itu diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, Kak. Pencucian uang.
pasal 3 Undang-Undang TPPU. Oke, dia pencucian uang dengan core crime-nya apa? Penipuan. Ya, itu salah satu core crime-nya dia. Nah, itu yang kenapa kakak sebut bahwa harusnya perampasan aset itu tidak hanya dalam sektor pidana saja untuk tindak pidana korupsi, tapi luas karena banyak hal yang akan merugikan. Nah, menurut adik-adik, bisa nggak sih perampasan aset, ini kan baru penyitaan nih, perampasan aset dilakukan kepada Indra Kents dan Doni Salmanan? Ini butuh analisis. Ayo, bisa nggak? Nanti sebenarnya apa yang kakak sampaikan itu akan berujung pada satu kesimpulan. Kakak coba memprovokasi kalian dulu. Ayo, siapa nih? Kakak sebut aja namanya ya. Yang kakak sebut namanya, jawab ya. Tadi belum ada cewek nih. Kakak suka equality gender. Salwa Adimaya. Bisa nggak? Kalau itu dirampas untuk negara. Harta kekayaannya Indra Kents. Gimana nggak ada nih Salwa? Yang cewek deh. Siapa nih yang cewek? Belum ada nih. Fajri tadi, Fajri. Siapa nih? Ada Putri Rahmadani. Jawabannya bisa iya atau enggak, atau dua-duanya gimana? Yuk dong. We are what we think. Come on, adik-adik. Jangan ragu-ragu, nggak ada yang salah. Namanya juga kita belajar dan berpendapat. Ada Cindy Trivedi. Ini siapa nih yang mau jawab? Kakak pengennya cewek deh. Bunga Angeli. Siapa lagi nih yang cewek ya? Feby Kairina. Aduh. Nggak ada nih. Atau moderator deh. Ketua deh, ketua. Rozin. Kakak mau lihat adiknya Bang Cecep nih. Baru tahu kakak adiknya Bang Cecep, Rozin. Halo Kak. Halo. Gimana nih Ya, ketua? Kak. Menurut ketua, bisa nggak dilakukan perampasan aset terhadap Indra Kents dan Doni Salmanan? Yang sekarang itu baru penyitaan. Perampasan aset Kak, kalau ini Kak, kalau salah nanti mungkin bisa dibantu juga Kak. Kalau misalkan untuk perampasan aset itu kan kayak yang Rosin tahu kan Kak, perampasan aset itu kan nanti pertama itu dilakukan dalam tahap penyidikan, itu digunakan untuk dalam tahap penyitaan seperti itu nantinya untuk dijadikan sebagai alat bukti. Nah, perampasan aset itu bisa dilakukan nanti ketika ada putusan yang ingkrah dulu Kak, gitu. Jadi kalau misalkan udah ingkrah putusannya, baru nanti hasil penyitaan tersebut, kalau menurut hakim itu memang bisa kemudian untuk dijadikan sebagai aset yang bisa dirampas, nanti aset itu akan dirampas menjadi milik negara, Kak. Gitu sepemahaman Rozin sih, Kak. Kak, izin menjawab. Ya boleh, ini siapa? Kakak nggak bisa lihat, nggak di pinch kayaknya. Yang Maaf Kak, nggak bisa on cam. Internetnya kurang bagus di sini. siapa? Aku Putri Selviani Kak. Selvia. Putri Selviani. Oke, Putri Selviani. Oke deh, silakan. Tadi kan kakak bertanya kalau Indra Kents dan Doni ini bisa nggak hartanya dirampas. Kalau dari yang tadi aku dengar dari penjelasan kakak tentang barang rampasan, dua orang itu bisa dirampas barangnya karena ini ada korelasinya sama perkara yang sedang dijadikan sama perkaranya mereka. Karena kan perkara mereka tentang pencucian uang dan penipuan kan Kak. Jadi kalau putusan pengadilan nanti bakal memutuskan untuk jadi barang rampasan, dan ini secara tidak langsung ada korelasinya sama perkara mereka, sehingga menurut saya itu bakal bisa jadi barang rampasan nantinya. Kayak gitu Kak. Makasih ya. Terima kasih Putri, keren-keren kalian. Nah ini ya, mungkin kakak akan sedikit menggambarkan kepada adik-adik. Tidak ada yang salah dengan persepsi tadi. Karena di kasusnya Indra Kents ataupun Doni Salmanan, bisa dirampas, bisa tidak. Karena gini, dalam proses pembuktiannya perlu dilakukan penyitaan.
penyitaan untuk menunjukkan bahwa barang buktinya A, B, C, D, F, G, sampai berapapun nominalnya. Kemudian, ini yang perlu diperhatikan oleh negara. Delik pidana yang terjadi terhadap Indra Kents dan Doni Salmanan ini bisa untuk merampas harta kekayaannya, bisa juga tidak. Kenapa tidak? Karena nanti yang berwenang terhadap harta kekayaan tersebut ini adalah bersumber dari kerugian person, kerugian perdata seseorang. Kerugian perdata seseorang itu apa? Kerugian finansial orang-orang yang kemudian menginvestasikan uangnya di sana. Nah, ini terjadi di first travel. Ketika negara merampas uang yang first travel, di mana itu bukan kekayaan negara, berarti negara tidak berwenang untuk merampas itu. Ada satu kuncian untuk negara bisa merampas suatu aset seseorang. Harus ada kausa antara harta kekayaan tersebut dengan keuangan negara. Ini dalam perspektif kakak. Karena apa? Ketika hal tersebut bukan milik negara, negara tidak berwenang untuk merampas itu. Tapi bagaimana caranya? Instrumen inilah yang harusnya nanti akan menjadi pertimbangan di Undang-Undang Perampasan Aset. Tidak hanya terhadap perkara-perkara pidana, tapi tidak hanya mementingkan perkara pidana berkaitan dengan keuangan negara, ya maksudnya kakak, tapi juga berkaitan dengan kepentingan personal seseorang. Yang dirugikan di kasus Indra Kents tidak ada negara sama sekali. Di first travel tidak ada negara sama sekali. Harusnya para pihak yang merasa dirugikan bisa menggugat ke pengadilan secara perdata terhadap perkaranya Indra Kents ini, terhadap kerugian yang mereka terima. Jadi nanti mereka bisa menerima ganti rugi dari semua uang yang disita, harta yang disita, aset yang disita, mereka bisa dikembalikan sesuai dengan kemampuan finansialnya mereka. Tapi secara proses tadi kalian semua benar bahwa perampasan itu baru bisa dilakukan setelah putusannya inkrah. Tapi perampasan itu balik lagi, harusnya kalau berkaitan dengan finansial seperti ini, diperhitungkanlah hak dari innocent owner. Orang-orang yang sebenarnya tidak terkait, orang-orang yang sebenarnya memiliki hak secara pasal 28 di Konstitusi 28H, bahwa setiap orang itu berhak memiliki sesuatu sebagai kekayaan pribadi yang dijamin oleh konstitusi. Nah, ini mungkin akan menjadi feeling kakak ya, ini akan menjadi diskursus nih di kalangan hukum terkait dengan kasus-kasus seperti ini. Karena kecolongan sekali di first travel, kemudian jangan sampai terjadi lagi di kasus Indra Kents, Doni Salmanan, dan yang lain-lain, rakyat dirugikan. Nah, itu kenapa tadi kakak bilang, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Perampasan Aset ini tidak hanya untuk tindak pidana korupsi, tapi untuk seluruh tindak pidana seharusnya. Agar nanti bisa lebih luas lah efektivitas penggunaan dari regulasi ini. Oke, kita next ya. Gimana sih sejarah pengaturan dari Undang-Undang Perampasan Aset itu? 2012, perlu kakak deklarasi juga ya sebentar. Hal yang kakak sampaikan di sini tidak ada kaitannya dengan pandangan kelembagaan ya, meskipun kakak ada di KPK, tapi dalam konteks ini pure dari pandangan hukum dan keilmuan kakak sendiri. Mungkin tidak bisa dijadikan pandangan kelembagaan, itu satu. Dan yang kedua juga untuk draft dari RUU Perampasan Aset ini, I don't know which one the last. Karena memang ada beberapa draft yang ada di kakak, tapi kakak belum sempat to cek ke PPATK ataupun belum sempat cek ke teman-teman di Kumham untuk itu. Karena memang belum sempat aja. maafkan ya untuk yang itu. Dari 2012 sebenarnya sudah ada draft dan naskah akademik untuk penyusunan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Kemudian 2012 sampai 2021 ternyata tidak masuk prolegnas. Nah, kakak ingat betul pada saat 9 Desember 2021 itu Hakordia yang acaranya di kantor kakak, itu Presiden sempat menyampaikan bahwa salah satu prioritas dari negara itu adalah aset recovery. Di KPK itu ada namanya aset tracing, satu unit kerjanya. Dan sekarang baru beberapa bulan ini kakak berkecimpung di unit kerja bagian itu. Baru 2 bulan lah, belum sampai kakak dipindahin ke situ. Nah, di bagian itu fungsinya adalah mendeteksi aset yang ada di pelaku-pelaku tindak pidana korupsi, dugaan
pada siapa saja yang terduga melakukan tindak pidana korupsi. Ya, dalam kaitannya dengan itu kemudian Presiden menyampaikan bahwa aset recovery ini adalah salah satu kejaran dari negara dan harusnya itu masuk ke dalam prolegnas. 2022 jadi nggak masuk dalam prolegnas, ternyata gagal juga masuk di dalam prolegnas prioritas. Nah, kemudian apa sih sebenarnya urgensi atau latar belakang pentingnya ada RUU perampasan aset? Kita lebih plural ya adik-adik. Kita lebih kepada, kalau sebelumnya kan kita kotakan itu untuk RUU perampasan aset tindak pidana korupsi. Tapi menurut pandangan kakak akan lebih baik kalau kita buat itu menjadi lebih luas, itu perampasan aset tindak pidana aja. Sebenarnya Indonesia itu sudah meratifikasi ANKEK. Di sana ada di pasal 64 ayat 1, huruf C yang kemudian mengamanahkan untuk melaksanakan penegakan terhadap tindak pidana korupsi juga, itu perlu dilakukan tindakan-tindakan seperti perampasan aset. Kemudian juga ada di UNCTAD, itu tuh kalau adik-adik tahu itu di UN bagian dari Transnational Organized Crimes. Jadi ada dua bentuk ya, dua bentuk secara internasional itu tindak pidana. Ada tindak pidana internasional, ada tindak pidana transnasional. Sampai saat ini itu masih perdebatan sih pembedaannya apa. Tapi banyak yang menganggap kalau tindak pidana internasional itu berkaitan dengan kayak genocide atau kemudian penyerangan kemerdekaan suatu negara, itu biasanya disebut dengan tindak pidana disebut dengan tindak pidana internasional. Kalau tindak pidana transnasional itu lebih kepada seperti drugs, itu human trafficking, itu masuk kepada transnasional, banyak yang seperti itu. Dan juga perampasan aset ini masuklah di dalam UNCTAD. Dan kemudian apalagi sih latar belakang lainnya? Ternyata walaupun kemudian perampasan aset ini menjadi satu instrumen hukum di dalam konteks money laundering dan konteks korupsi diatur di dalam undang-undangnya, dan khususnya untuk korupsi itu ada yang disebut dengan uang pengganti, sesuai dengan jumlah atau besaran yang dia korupsikan, pengembalian kerugian negara itu juga tidak maksimal. Kenapa? Karena banyak yang melakukan substitusi UP jadi pidana badan. Contoh nih, yang paling baru, siapa yang baru keluar cewek dari penjara? Cantik banget. Ayo, siapa? Karena kasus korupsi. Angelina Sondak, Kak. Weh, itu siapa tadi yang jawab? Patan nggak? Pahan yang jawab. Oke, benar, Angelina Sondak. Kemudian kalian mendengar nggak sih, Angelina Sondak itu sebenarnya hukumannya berapa sih? Kemudian apa sih yang dia lakukan? Dia bayar UP nggak? Kalau nggak salah awalnya tuntutannya itu vonisnya 4 tahun Kak. Terus dia banding kasasi itu diperpanjang sama Mahkamah Agung sampai 12 tahun kalau nggak salah. Nah, 12 atau 10 tahun. Dia bayar UP nggak? UP. Ada kekurangan pembayaran uang pengganti nggak? Nah, ini nih adik-adik, kalian juga mesti cermat. Sekarang itu terima kasih untuk Yanda dan Patan ya, dua-duanya tadi menarik jawabannya kalian benar. Di dalam pemidanaan itu kan memang ada konsepnya, ada pidana pokok, ada pidana tambahan. Dan sekarang dengan perspektif hukum untuk tindak pidana korupsi dan money laundering, not only follow the people, tapi kita lebih follow the person. It's nggak guna lagi lah, bukan itu kejarannya sebenarnya. Berguna sih, tapi it's not maximal. Jadi kita tuh butuh untuk apa sih yang perlu dicari dari itu? Pengembalian kerugian keuangan negara atau follow the money, itu yang biasa. Nah, UP ini nih, UP ini yang harusnya dikembalikan nominalnya sebanyak yang dia korupsikan. Itu yang penghitungannya juga agak debatable. Nanti BPK pun untuk menghitung dari sejak kapan nih korupsinya, apa saja yang kemudian dihasilkan dari korupsi itu, penghitungannya agak sulit memang, agak rumit dalam penerapannya. Banyak perspektif dan perbedaan metode penghitungan kerugian keuangan negara itu juga ada berbagai cara, meskipun penyidik dan hakim diberikan kemampuan atau dilatih kompetensinya untuk bisa menghitung itu, tapi nanti tetap akan ada perdebatan. Nah, pada saat Angelina Sondak, kemudian dia keluar, saat itu dia memilih, karena tidak memiliki sejumlah uang, kalau nggak salah 4 miliar atau berapa,
kalau dikonversi ke rupiah saya lupa. Dia tidak memiliki uang sebanyak itu untuk membayar sisa UP, jadinya dia mensubstitusi dengan pidana badan. Konteks inilah yang masih ada. Substitusi itu yang kemudian mengurangi kejaran negara untuk aset recovery. Stolen asset recovery. Nah, itu tuh yang salah satunya, oh kayaknya ini kurang maksimal deh, gitu. Negara kurang maksimal. Kenapa butuh RUU perampasan aset tindak pidana. Dan kemudian hal yang paling sangat dikhawatirkan adalah ketika ini orang udah melakukan tindak pidana, tapi dia masih kaya. Ikhlas nggak kalian? Dia masih kaya. Kalau kakak sih nggak ikhlas. Dia udah colong duit kalian, kemudian dia masih kaya aja leha-leha, masih punya duit buat bayar-bayar nanti di lapas untuk dapat fasilitas khusus, atau apalah itu, keluar-keluar dari sana dia tetap kaya, terus bisa mengulangi kehidupannya kembali, atau bisa ikut pilkada lah, pemilu kada, atau ikut apalah secara partai politik gitu. Apalagi sekarang pengurangan hak untuk berpolitik itu juga tidak dimaksimalkan seperti kemarin pasca putusan MK kan. Nah, kita kan nggak ikhlas. Dan itulah kenapa kita butuh perampasan aset tindak pidana korupsi. Pemiskinan koruptor misalnya, itu yang digadang-gadangkan sekarang. Dan itu juga yang dibutuhkan untuk seluruh tindak pidana. Memiskinkan pelaku tindak pidana. Ketika memang proses hukumnya panjang, proses penegakan hukum untuk pembuktian suatu tindak pidana itu panjang, satu perkara bisa sampai 2 tahun, bahkan perkara IKTP itu sampai 10 tahun, BLBI kakak pegang, kakak baru masuk di KPK itu, dan itu udah jalan 10 tahun, baru di zaman kakak mulai naik lagi, itu kan panjang. Proses yang sepanjang itu, harta kekayaan bisa asetnya menyusut. Selain menyusut, berapa kerugian negara untuk kemudian memelihara aset tersebut. Meskipun ada aset yang lekas rusak, yang kemudian kualifikasinya bisa dilelang terlebih dahulu, tapi untuk pemeliharaan aset itu sendiri, misalnya TCW, dia punya aset nih di Australia, dia punya apartemen, dia punya banyak aset tanah dalam negeri dan luar negeri. Kalau apartemen ada biaya maintenance, siapa yang harus menanggung? Negara. Dengan proses pembuktian yang panjang itu, sepanjang sebenarnya itu adalah dugaannya berasal dari sumbernya tindak pidana, harusnya negara bisa merampas. Dan bagaimana caranya RUU perampasan aset tindak pidana itulah yang akan menjawab. But dari seluruh latar belakang yang kemudian banyak perspektif kenapa kita membutuhkan RUU aset perampasan aset dari tindak pidana ini, hanya ada satu menurut kakak yang paling utama. Crime should not pay. Why? Ketika seseorang melakukan tindak pidana, orang tersebut tidak boleh memiliki keuntungan terhadap hidupnya atas tindak pidana yang sudah dia lakukan. Apapun itu tindak pidana. Pencurian, dia dapat keuntungan dari pencurian, itu tidak boleh. Kemudian korupsi, dia dapat keuntungan dari korupsi, atau berdagang narkoba, dia dapat keuntungan dari itu tidak boleh. Bahkan negara. Ketika negara kemudian dalam melakukan penegakan terhadap suatu tindak pidana, dan itu bersumber dari kriminal, yang kemudian dirampasnya kriminalnya ada person, ada innocent owner di situ, negara juga tidak berhak mengambil keuntungan terhadap orang-orang innocent owner ini. Itu kenapa disebut asas yang berlaku umum ini, crime should not pay. Itu yang paling penting. Oke, let me talk about asset forfeiture. Itu perampasan aset. Apa sih sebenarnya perampasan aset ini? Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyitaan aset oleh negara, baik hasil kejahatan atau instrumen kejahatan. Kenapa tadi kakak bilang ada barang bukti, ada alat bukti, ada hasilnya. Nah, instrumen kejahatan ini masuklah dia sebagai barang bukti. Hasil kejahatan misalnya ketika dia penyuapan, uang yang sudah dia terima, kemudian itu termasuk dari hasil kejahatan. Atau kemudian ketika uang tersebut telah dia lakukan money laundering, dia sudah mendapat keuntungan dari satu company, gitu. Misalnya dia bikin suatu perusahaan dan menghasilkan, memberikan income kepada dia, itu juga sebagai bentuk hasil kejahatan. Itulah yang perlu dikejar di dalam perampasan aset. Nah, metode perampasan aset dalam tindak pidana itu sebenarnya sekarang yang digadang-gadang ada 2. Di Indonesia memang belum terlalu terlaksana ya dalam aspek perdata ini, dan RUU perampasan aset inilah nanti diharapkan bisa menjawab bagaimana secara perdata perampasan aset tindak pidana bisa dilakukan.
ada secara pidana, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, ada mekanisme uang pengganti, penyitaan, ataupun perampasan dalam bentuk lain. Apa sih kalau pidana? Dalam rangka stolen asset recovery, atau biasanya di internasional itu disebut STAR, itu ada beberapa konteksnya. Kalau di Undang-Undang 3199 itu ada perampasan barang, ada pembayaran UP, itu adalah instrumen-instrumen yang digunakan untuk STAR ya. Kalau kemudian bagaimana sih caranya menerapkannya? Apa sih kaitannya perampasan aset itu dengan metode pembuktian? Nah, mostly setiap kegiatan perampasan aset itu berkaitan lurus dengan proses pembalikan beban pembuktian. Di Undang-Undang 20 itu ada di pasal 38B, sedangkan di Undang-Undang Money Laundering itu ada di pasal 77. Membalikan beban pembuktian. Ketika seseorang terdakwa ataupun terdakwa kemudian dinilai ada potensi harta kekayaannya bersumber dari tindak pidana, maka dia berkewajiban untuk membuktikan sebaliknya. Itu khusus pasal 77 ya, tapi kalau di pasal 38B diberi kesempatan. Jadi dapat bagi seseorang itu membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan yang disita pada saat itu atau dirampas pada saat itu bukan berdasarkan tindak pidana. Tapi rata-rata itu masih yang dalam proses penyitaan. Belum ada putusan yang ingkrah. Jadi prosesnya ini adalah proses pidana ya, bukan proses perdata. Kelemahannya apa? Kalau ini terjadi di konteks pidana, dan kenapa sulit menerapkannya? Ini sering menjadi perdebatan di kalangan teman-teman biro hukum, penyidik, ataupun penuntut umum di tempat kakak. Karena gini, proses pembuktian tindak pidana itu panjang. Ketika kemudian di dalam upaya penyampaian pembalikan beban pembuktian ternyata dia gagal, tapi masih ada proses banding, pasti ada proses kasasi. Kekhawatirannya adalah manajemen risiko yang harus dilihat adalah ketika barang itu sudah dilelang misalnya, karena misalnya barang lekas rusak atau segala macam lah kondisinya yang menghalalkan dia untuk bisa dilakukan pelelangan atau eksekusi terlebih dahulu. Ternyata belum ingkrah dan masih ada upaya hukum di situ, itu akan menyulitkan. Dan kalau untuk tipikor, tidak semua mereka menggunakan kewajiban itu, tapi lebih menggunakan sentral kepada pembuktian material seperti biasa yang dilakukan oleh JPU. Nah, itulah prosesnya kenapa sulit dilakukan STAR di sini dengan mekanisme pembalikan beban pembuktian ya untuk konteks ini. Oke. Nah, RUU perampasan aset tindak pidana ini hadir dengan mekanisme perampasan aset tanpa adanya putusan pidana terlebih dahulu. Dan itu disebut dengan INREM. INREM itu ketika APH memiliki kewenangan dan merasa bahwa itu terdapat dugaan tindak pidana, maka kemudian APH itu berwenanglah untuk mengajukan gugatan ke pengadilan perdata. Untuk kemudian secara non-conviction based asset forfeiture, atau kemudian untuk tanpa putusan pidana, bisa melakukan perampasan aset. Pembuktian ini masih skemanya agak akan rumit ya, karena masih belum dipisahkan. Dipisahkan antara bagaimana sih mekanisme pembuktian formil, apakah sepenuhnya dipergunakan sebagaimana di kasus perdata untuk kasus ini atau tidak. Karena nanti itu akan ada penetapan dari pengadilan terhadap status hukum barang atau aset yang dinyatakan diminta untuk dirampas. Nah, ini tuh masih akan mungkin penggodokan regulasinya di MA mungkin nanti juga agak-agak debatable ya. Kalau dulu terkait lingkungan hidup mungkin lebih gampang membedakannya. Tapi kalau perdata ini masih kayak pra-peradilan lah, kuasi pidana dan perdata nanti untuk konteks ini. Tapi dengan mekanisme pembuktian lebih kepada formil, tidak secara material seperti pidana. Kalau pidana terbukti dulu suatu tindak pidananya, mana bukti-buktinya. Kemudian cukup nggak, terpenuhi nggak dengan minimal 2 alat bukti? Cukupi nggak syarat itu? Kalau ini nggak, berbeda. Sepanjang kemudian secara mekanisme pembalikan beban pembuktian, orang itu tidak bisa membuktikan sumber harta kekayaannya berasal dari yang halal, that's final. Berarti harta itu bisa dirampas. Dan itulah disebut dengan INREM. Kalau pidana tadi, pendekatannya adalah in personam. Yang menjadi objek di dalam perkara tersebut adalah orangnya, orang yang melakukan tindak pidana.
kalau di dalam perampasan aset secara perdata, yang menjadi objeknya adalah hartanya. Dan itulah kenapa memang kejaran kepada aset recovery yang maksimal. Tapi sebelum masuk ke dalam tahapan itu, mereka pasti melakukan dulu aset tracing. Mana sih kualifikasi dari harta-hartanya yang memang masuk kepada tindak pidana dan lain-lainnya, dan kemudian benar nggak sumbernya. Itu yang dilakukan. Dan pembuktian itu tetap harus muncul meskipun tindak pidananya belum dilakukan pemeriksaan atau sedang dilakukan pemeriksaan atau sudah diputuskan pemeriksaan. Oke, apa yang perlu diperhatikan ketika adanya perampasan aset tindak pidana? Pertama, tindak pidana tidak dapat dituntut karena meninggal dunia, melarikan diri, atau DPO, sumber dana tidak terkait dengan tindak pidana yang sedang ditangani. Ini adalah syarat dari suatu perkara itu bisa dilakukan gugatan in rem, gugatan perampasan aset dari tindak pidana yang dilakukan oleh APH atau negara dalam hal ini. Sepanjang orang itu ternyata meninggal dunia, melarikan diri, sumber dananya tidak terkait dalam tindak pidana yang sedang ditangani, misalnya ini ada kasus korupsi, tapi dari kasus korupsi tersebut, ini masih banyak loh harta kekayaannya. Kasus korupsinya misalnya tentang pengadaan sapi, tapi sebelumnya ada kasus korupsi lain loh di tahun sebelumnya, tapi kita tidak cukup bukti untuk mengejar itu gitu. Karena misalnya udah terlalu lama, peristiwanya udah terlalu lama gitu, pembuktiannya menjadi sulit. Pokoknya ketika dalam konteks negara tidak bisa melakukan penuntutan, itu harus menjadi syarat awal kenapa kemudian gugatan in rem bisa dilakukan. Kemudian ketika gugatan in rem itu dilakukan, seharusnya tidak menghapuskan pemidanaan yang berlangsung terhadap orang itu. Karena tadi kan kita pisahkan, objeknya secara in rem itu adalah harta kekayaan, sedangkan secara in personam itu adalah, atau pidana, itu adalah pelakunya. Dan kemudian tidak perlu menunggu putusan tindak pidananya. Apapun itu putusan tindak pidana, dia bisa berjalan sendiri karena dia sangat berbeda dengan itu. Kemudian hanya bisa dituntut secara perdata apabila terdapat dugaan sumber kekayaannya secara ilegal. Itu tadi kenapa kita harus bilang aset, profit financial, ilegal. Itu kayak segitiga ya hubungannya. Ketika aset itu bersumber dari hal yang ilegal, kemudian memberikan financial profit, itu bisa dirampas. Dengan kunciannya adalah ilegal. Kalau money laundering itu membagi sekitar berapa gitu tindak pidananya yang masuk kepada money laundering, kalau ini mungkin bisa lebih luas. Semua tindak pidana yang memberikan keuntungan, harusnya seperti itu. Dan kemudian di dalam prosesnya sendiri harus menerapkan mekanisme pembalikan beban pembuktian. Karena ini akan lebih memudahkan kita. Dan ini berlaku ya di Australia, di Amerika, dan beberapa negara-negara besar lainnya. Ketika harta kekayaan tersebut, misalnya, orang ini adalah pelaku penjualan narkotika. Tapi pada saat dia ditangkap, hanya berkaitan dengan 1 kilogram sabu, misalnya, atau 100 kilogram sabu. Tapi dia udah kaya duluan nih. Secara historikal, dia telah melakukan tindak pidana narkoba dari tanggal misalnya tanggal 1 Januari tahun 1994. Dia tertangkapnya baru di 2014. 2014 untuk peristiwa 2014. Tapi kita yakin dari 1994 itu hanya buktinya saja yang kurang, dia menjadi kaya. Dan ketika dia tidak bisa membuktikan bahwa harta kekayaannya sampai dengan 94 sampai 2014 itu bukan bersumber dari tindak pidana, fix bisa kemudian dirampas untuk negara. Tapi tentunya harus memberikan jaminan perorangan pihak terkait, itu yang disebut dengan innocent owner. Nah, kira-kira kalau kakak kasih ilustrasi kasus nih, bisa nggak kalian mengidentifikasi ada nggak innocent owner-nya di situ? Contoh nih, kita kasusnya nggak usah korupsi ya, atau mau korupsi juga boleh. Di kasus korupsi ada satu orang untuk memalsukan kegiatannya dan memanipulasi kegiatannya itu, dia pergi ke suatu daerah, berjanji bertemu dengan salah satu pejabat negara atau siapapun yang secara undang-undang itu dianggap berwenang melakukan korupsi. Setelah itu berada di tempat tersebut, tentu dia tidak memiliki kendaraan.
dia melakukan penyewaan kendaraan. Pada saat tertangkap, uang itu ada di tangan si orang A yang menyewa kendaraan dan pejabat B. Perbuatan itu dilakukan di atas mobil. Kalau kalian jadi penyidik, apa saja yang kemudian kalian sita di perkara itu? Oke, silakan nih. Dan kemudian siapa dan apa ada innocent owner kalau seandainya barang tersebut kemudian dirampas oleh negara? Semua barang-barang yang kalian sita itu. Ada nggak? Ayo, siapa yang coba? Yanda lagi nih. Kak, mungkin Yanda. bisa diulang dulu illustration case-nya. Mungkin teman-teman tadi belum terlalu menyimak ilustrasi kasus tadi. Nah, Ilustrasi lagi ya. Kita kasih ulang ilustrasinya. Ada seseorang namanya A. Si A ini pergi ke suatu daerah untuk melakukan penyuapan. Tentunya di daerah tersebut dia tidak memiliki kendaraan dan sangat konyol kalau dia menggunakan kendaraan pribadinya. Dia menyewa kendaraan nih. Dia menyewa kendaraan dan pada saat tertangkap tangan, di dalam kendaraan tersebut ada si A selaku penyuap, ada B pejabat negara dan ada uangnya. Kalian penyidik. Ketika kalian jadi penyidik, barang apa saja sih yang kalian sita? Dan ketika kalian jadi penuntut umum, barang apa saja sih yang sebenarnya akan kalian minta di dakwaan dan tuntutan itu dirampas ke negara? Dengan mempertimbangkan aset hal-hal yang kakak sampaikan terkait dengan perampasan aset tadi. Ada nggak sih potensinya di situ ada innocent owner? Coba. Izin menjawab, Kak. Itu siapa? Kakak nggak bisa lihat. Sakti, Kak. Oke, Sakti. Bisa dipinch nggak sih ke Sakti, Dek? Sakti Bantara ya? Oke, Dek. Iya, Kak. Jadi, Kak, kalau menurut pendapat Sakti, kalau jika ditanyakan apakah ada innocent owner-nya, dari instruksi Kakak tuh ada. Menurut Sakti, innocent owner itu yaitu orang yang memiliki mobil tersebut, Kak. Kan tadi di awal ilustrasi Kakak bilang bahwasanya dia kan tidak punya mobil, tentu dia meminjam mobil untuk pergi ke sana. Nah, maka innocent owner tersebut merupakan orang yang memiliki mobil yang dipakai untuk melakukan penyuapan itu, Kak. Karena tadi ada berupa salah satu barang bukti itu sesuatu ataupun alat yang dilakukan untuk melakukan penyuapan. Kan karena mobil itu dilakukan untuk sebagai tempat penyuapan terjadi itu, Kak. Mungkin itu innocent owner-nya menurut pandangan Sakti, Kak. Betul banget Sakti Bantara. Tapi kalau yang mau disita apa aja? Kalau jadi penyita, kalau itu kan perspektif nanti jadi jaksa ini, penuntut umumnya. Kalau mau sita, kalian mau sita apa aja? Kalau menurut Sakti, Kak, karena ini kasus penyuapan, jika memang tertangkap tangan basah, pasti itu mobil yang pertama, karena terjadinya di sana. Kemudian apakah ada ditemukan uang di dalam mobil tersebut, Kak? Misalnya masih dalam proses transaksi penyuapan itu, Kak, uangnya masih berada di mobil, itu nanti uangnya juga akan disita. Kemudian alat-alat yang sekiranya dipakai untuk melakukan transaksi, entah itu telepon seluler tersangka, baik itu yang menyuap ataupun disuap. Mungkin itu yang Sakti tangkap, Kak. Oke, betul banget. Nah, sekarang kalau kita itu kan desain yang ditawarkan oleh RUU Rampasan ya, mostly ya dari draft terakhir, draft yang kakak lihat, dari beberapa draft yang kakak lihat. Tapi belum tentu itu draft terakhir ya. Sekarang coba kita membuka perspektifnya lebih internasional, karena ini sudah diterapkan di beberapa negara di luar Indonesia. Nah, kalau seandainya seperti ini, bisa nggak dalam konteks gugatan tadi kan kakak sampaikan, di INREM ini, yang menjadi objek dari gugatan itu adalah harta kekayaannya. Bisa nggak sih pemilik harta kekayaan tersebut, ini bukan innocent owner, tapi kemudian dia mengajukan atau menjadi terkait pihak intervensi lah kalau di dalam perdata, terhadap harta kekayaannya yang sedang dilakukan gugatan INREM di pengadilan. Bisa nggak kalau menurut adik? Contohnya gini, anggaplah FBI ya,
biar agak-agak asik dikit gitu. Kalau FBI kemudian nangkep orang narkoba lagi atau human trafficking lah, agak-agak asik dikit, apa ya? Perkara apa nih asik? Human trafficking aja ya, human trafficking ya. Kemudian dia dapat harta kekayaannya banyak banget. Dia punya villa, dia punya mobil, dan kemudian dia punya simpanan barang mewah secara loker di bank. Gitu. Negara kemudian menggugatlah rekening dia misalnya, rekening atau mobilnya dia. Negara menggugat mobil ini gitu. Misal mobilnya adalah Ferrari. Kemudian si pemilik ini mengajukan intervensi. Bisa nggak menurut kalian? Bisa nggak kira-kira? Ini bukan innocent owner. Bisa, Kak? Siapa tadi tuh? Yanda, Kak. Yanda. Bisa. Kenapa Yanda bisa? Kalau illustration case yang Kakak bilang tadi kan, misalnya ada suatu kejahatan gitu, Kak. Terus misalnya contohnya human trafficking tadi, itu ada mobil yang disita oleh negara. Gitu. Menggugat untuk disita tadi. Gimana Kak tadi, Kak? Maaf. Misalnya, kan di gugatan itu gugatan in rem nih istilahnya kalau perampasan aset itu. Kemudian negaranya menggugat si mobil ini sebagai barang yang diminta ditetapkan statusnya sebagai barang rampasan gitu. Bisa nggak pihak yang memiliki, yang dalam hal ini adalah pelaku human trafficking tadi, ikut sebagai pihak intervensi di dalam perkara itu? Bisa nggak? Dia pelaku nih, bisa nggak kira-kira? Sebagai pihak terkait. Moderator mungkin mau jawab? Ya, aku mau jawab, Kak. Coba Boleh, jawab boleh. ya. Kalau di in rem itu kan yang berarti masuk ke yang tadi kayak yang NCB itu. Jadi yang aku tangkap ini adalah si negara versus asetnya. Jadi menurut aku bisa-bisa aja, Kak. Kalau misalnya dalam perkara pengejaran aset kan ya. Soalnya yang diselidiki itu asetnya. Jadi menurutku bisa-bisa aja, Kak, untuk dibuktikan kalau termasuk. Gimana tadi bisa agak suaranya hilang, bisa dibuktikan kalau itu tidak termasuk tindak pidana gitu, sumber dari tindak pidana. Bisa berarti Iya. kan? Jadi pihak yang terkait bisa ikut. Yanda tadi sama moderator bilangnya bisa. Ada nggak yang berspekulasi itu tidak bisa? Kira-kira ada nggak? Aryo dong yang cewek. Pas sedih nih nggak ada yang cewek nih. Gimana dong? Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Kalau jawabannya bisa juga nggak apa-apa kalau mau menambahkan. Oke, jawabannya bisa. Jawabannya benar-benar sangat bisa. Karena ini kan baru dugaan bahwa itu bersumber dari tindak pidana. Ketika dia bisa membuktikan, itu lagi balik pada konsep pembalikan beban pembuktian tadi. Ketika dia bisa membuktikan, itu bukan sebagai bentuk hasil dari tindak pidananya, dia bisa masuk dalam perkara itu sebagai pihak terkait. Kalau di Indonesia namanya intervenien, atau yang melakukan intervensi terhadap satu perkara. Nah, kalau di luar negeri, bisa saja mereka dilibatkan, bisa saja tidak dilibatkan. Tergantung nih, di dalam perkara tersebut udah terlalu kuat nggak keyakinan dari jaksanya gitu. Kalau misalnya kan rata-rata itu prosekutor yang kemudian mengajukan. Pada saat itu bisa nggak mereka masuk? Bisa, sepanjang dia bisa membalikan buktinya lagi bahwa mereka pembunuhnya dan tidak bersumber dari itu bisa. Tapi mostly itu jarang berhasil kalau dia adalah pelakunya sendiri. Itu kira-kira. Oke, kita next. Kayaknya next habis. Oke, kira-kira itu. Ada nggak yang mau nanya? Tadi Kakak Mulu yang bertanya. Izin bertanya, Kak. Ya, ini namanya siapa, Dek? Nggak Kakak lihat. Adam Alfarid. Siapa? Adam Alfarid. Oke. Pertama-tama terima kasih ya, Kak, kesempatannya dan bisa nanya. Perkenalkan Adam dari Kader Kombat, Kak, tahun 2022 ini. Dari yang Adam tangkap, berdasarkan yang telah Kakak sampaikan,
bahwa perampasan aset tindak pidana yang diharapkan bertujuan untuk pemiskinan pelaku tindak pidana. Namun Kak, atas hal ini Adam masih berpikir, jika perampasan aset tindak pidana ini dijadikan suatu putusan akhir pemidanaan, Adam takutnya ini tidak memberikan efek jera, namun memberikan efek balas dendam, tidak meminimalisir, namun malah mengkuatkan si pelaku untuk dapat merampas kekayaan negara lebih banyak lagi, Kak. Apakah memang benar jika jika rancangan undang-undang perampasan aset ini dibicarakan, benar-benar dapat menjadi solusi yang tidak sekedar memiskinkan, tapi juga meminimalisir, Kak. Karena dari yang Adam analisis, berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan, ini hanya memberikan efek balas dendam sebenarnya, Kak. Tidak ada efek yang akan menekan perbuatan itu tetap ada di Indonesia ini, Kak. Jadi Adam masih kurang lurus untuk menyatakan perampasan aset merupakan suatu solusi yang dibutuhkan di Indonesia ini, Kak. Itu pernyataan Adam dan pertanyaan Adam. Terima kasih, Kak. Terima kasih Adam, menarik sekali. Nah, itu tadi kenapa kita disampaikan Adam, bahwa perampasan aset ini tidak menghentikan pemidanaan terhadap suatu perkaranya. Dan sebelum dilakukan perampasan aset itu, harus ada dulu tindak pidana dia. Baru kita bisa menduga ini bersumber dari tindak pidana. Dengan kata lain, misalnya di dalam tindak pidana A, dia ini terbukti, misalnya korupsi, dia terbukti ini ada korupsi. Kemudian ada money laundering-nya, udah dirampas tuh. Tapi ada lagi nih aset-aset lain. Yang kita rasa itu juga adalah dugaan dari tindak pidana lain, tapi tidak dari perkara-perkara yang sedang ditangani ini. Jadi, bagaimana nih caranya? Caranya agar orang tersebut kemudian juga selain tindak pidananya berlanjut atau dilaksanakan proses pemidanaan, dia juga bisa digugat secara perdata. Itu kalau in case-nya perbedaan kasus. Kalau dia di dalam kasus yang sama, misalnya kasus yang sama nih dia ternyata bukan korupsi, dia bukan money laundering, yang ada kewenangan negara di situ melakukan perampasan aset. Dia perkara lain, tapi itu juga adalah perkara-perkara yang sebenarnya masuk ke dalam crime. Crime-nya tetap diproses, tidak akan menghentikan penuntutan proses pemidanaan ketika proses gugatan perdatanya atau in rem-nya itu dilakukan. Jadi jangan khawatir, pemidanaan tetap berlanjut secara keperdataan agar dia juga jadi gini, maksimal. Ketika pemidanaan badan, pemidanaan tambahan sudah dilakukan, tapi pemiskinan juga dilakukan, sehingga tidak mungkin lagi dia melakukan atau berpotensi memiliki kekayaan untuk mengulang perbuatannya. Itu tadi kenapa kakak ada satu poin. Ketika dia masih kaya, dia masih bisa mengulang perbuatannya. Ketika kemudian misalnya dia keluar dari penjara, kayak gitu. Atau kalaupun dia nggak di penjara, belum sempat di penjara nih, dia masih punya kekayaan, dia masih punya pengaruh, dia masih punya kesempatan untuk melakukan tindak pidana itu. Jadi inilah upaya pemaksimalan. Jadi satu sama lain itu saling harusnya itu kompleksitinya harusnya bisa saling membackup ya di dalam proses pemidanaannya ataupun dalam proses pengejaran asetnya. Itu kira-kira dalam. Baik, Kak. Jawabannya jelas, Kak. Terima kasih. Makasih Adam. Ada nih yang cewek dong, beneran nih. Itu yang cewek nggak ada nih. Cakep-cakep loh padahal kakak lihat. Moderator nggak punya stok teman-teman cewek nih. Pada malu-malu nih Kak kayaknya. Ayo dong teman-teman. Tanya. Langka loh. Atau kalian mau nanyain apa aja deh, feel free deh. Mumpung biar nggak terlalu serius malam ini. Kak, izin coba tanya. Yang ini siapa nih? Afdal ya? Ya, Kak. Oke. Baik, Kak. Terima kasih, Kak, atas paparannya, Kak. Yang ingin saya tanyakan tuh, Kak, terkait dengan bagaimana yang Kak jelaskan tadi, bahwasanya dengan perampasan in rem atau perampasan aset itu dalam segi keperdataan itu meletakkan aset sebagai subjeknya gitu kan, Kak. Ini yang dalam bingungan itu, Kak, bagaimana mungkin kita meletakkan suatu aset itu menjadi satu subjek hukum gitu, Kak. Padahal kan bagaimana kita ketahui subjek hukum itu dua itu, Kak, person maupun badan hukum, gitu, Kak. Jadi konsepsi meletakkan satu aset yang notabene-nya bukan pemangku hak dan kewajiban itu gimana gitu? Terima kasih, Kak. Makasih Afdal. Afdal pernah dengar kalau subjek hukum juga diperluas jadi korporasi, Dek? Iya, Kak, badan hukum, Kak. Ya, korporasi badan hukum. Kemudian, kemudian dalam konsep in rem ini tadi kan kita bukan ke impersonal. Badan hukum itu adalah impersonal atau subjek.
atau orang, atau yang disebut dengan siapa saja. Kalau itu nomenklatur di dalam konteks perancangan peraturan perundang-undangan Indonesia, itu disebut siapa saja. Dia bukan siapa saja, dia tuh objek, apa saja. Nah, ketika kemudian itu diatur, apa saja, negara ini tidak lagi menghitung siapakah sih subjek hukumnya, tidak. Kita melihat mana nih objek hukumnya yang bisa kita gugat. Itu yang digeser. Paradigma in personam itu yang kita geser menjadi paradigmanya ke in rem, lebih kepada objek. Nah, ini memang secara teori hukum yang biasa kita kenal di kampus, itu belum ada nomenklatur ini. Ini adalah pembaharuan hukum. Pembaruan hukum itu kan bersifat aktif ya. Setiap saat ada pembaruan hukum. Misalnya dulu, ada nggak sih penyadapan? Nggak ada loh penyadapan gitu. Nah, sekarang bisa nggak sih orang yang menyadap itu digugat gitu kan? Bisa, misalnya ada yang berpendapat bisa, ada yang bisa enggak. Oh enggak, itu kan karena pelaksanaan tugas dan fungsi penyidik. Penyidik nggak sih mereka gitu? Kan pasti banyak pertanyaan kayak gitu kan. Di kasus mana? Nah, seperti itu. Kompleksitas hukum itu bergeser. Jadi ketika kita hanya mengejar follow the people atau follow the suspect, kita lupa untuk konteks follow the money. Asas follow the money ini sebenarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang money laundering, dan beberapa ketentuan terkait dengan lingkungan hidup itu sendiri gitu. Kata lupa di ketentuan lingkungan hidup itu ada apa aja. Nah, itu pembaruan itu tinggal kita kemas, kita formilkan lagi lebih luas di dalam Undang-Undang Rampasan Aset gitu deh. Kira-kira sebenarnya itu memang bukan hal yang baru, tapi mungkin secara terang-terangan disebut sebagai objek, mungkin orang tidak familiar. Tapi itu adalah cara untuk kita memberantas tindak pidana. Sebenarnya itu. Gimana? Terima kasih banyak Kak, jawabannya Kak. Ada lagi yang mau bertanya? Atau mau tanya tentang dunia pekerjaan? Mumpung kakak di sini. Belum pernah, kalau ke kampus lain kakak nggak mau jawab. Izin bertanya Kak. Iya, itu namanya siapa ya? Kakak mesti lihat dulu. Oh, Yanda ya? Ini lebih berkaitan mengenai RUU tadi Kak. Yang pertama mungkin sebelum ke pertanyaannya, saya coba ini lebih ke pemerintah ya gitu Kak. Karena kemarin juga sempat ada kunjungan dari PPATK ke kampus gitu. Cukup disayangkan bahwa RUU perampasan aset ini untuk aksesnya sendiri masih sulit untuk diakses oleh masyarakat gitu Kak. Bahkan di peraturan.go.id yang websitenya Menkumham pun masih sulit untuk diakses. Itu yang pertama. Itu mengapa? Sebenarnya kan kita tahu publik sangat mengapresiasi adanya RUU ini. Cuman bagaimana kemudian publik terlalu bisa mendukung lebih jauh kalau publik itu sendiri sulit untuk mendapatkan aksesnya. Kemarin juga di PPATK itu sudah ditegur, bukan ditegur. Ibaratnya disayangkan lah kenapa belum sampai ke masyarakat. PPATK menjawab bahwa itu sebenarnya kewenangan pemerintah untuk bisa membagikan ataupun menyebarluaskan draftnya. Mungkin berkaitan itu saya bertanya, bagaimana kemudian peran PPATK sendiri, kemarin itu kan PPATK, sekarang kakak dari KPK gitu, enggak?